Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, jahat, pilu, atau bahkan cerita ironis. Semua akan kita kuak di mata batin. Malam hari ini ada bintang tamu yang sudah menemani saya, ada Hilda Fitria. Selamat malam. Malam, Kak. Hilda Fitria, menurut informasi kamu punya pengalaman mistis gitu ya, yang ada kaitannya dengan mistis. Boleh ceritakan kita semua? Iya. Jadi sebelumnya di sini aku mau bercerita. Jadi aku ini pernah punya pacar. Jadi pacar aku ini terlalu posesif dengan aku gitu loh. Jadi dia nih sering banget ngelarang aku untuk pergi gitu, pergi sama temen atau pergi kemanapun aku, dia selalu ngelarang dan dia selalu ingin tahu gitu loh aku pergi dengan siapa, kemana gitu. Jadi sebelum aku putus dengan dia, dia ada ngasih minyak wangi ke aku. Beberapa hari kemudian antara aku sama dia ada perdebatan gara-garanya dia ini marah aku pergi dengan teman sekolah aku gitu. Sampai akhirnya udah karena itu minyak wangi dari dia, jadi aku kan sering banget pakai ya. Setelah 2 hari kemudian aku berantem sama dia, aku jatuh sakit. Dan aku masih bingung di situ sakitnya aku ini sakit apa gitu. Yang pertama aku nggak bisa makan, aku nggak bisa tidur, dan aku di tempat tidur aja, geletak di tempat tidur aja dengan keadaan lemes itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Tapi sekarang sudah putus? Udah putus, udah lama. Udah putus, udah lama? Gitu. Dan minyak wangi itu masih ada? Minyak wangi itu jadi setelah aku terkapar di tempat tidur, orang-orang nih pada bingung gitu loh, termaksud mamaku pada bingung gitu loh. Mamaku, papaku tuh bingung, sakit apa anak ini gitu loh. Jadi mamaku ini punya kakak yang tinggal di Tanah Abang gitu. Dia ini orang bisa lah ya, orang bisa untuk melihat mistis-mistis seperti itu gitu loh. Sampai akhirnya ditelepon, akhirnya kakaknya mamaku datang. Begitu dia buka pintu kamar aku, dia langsung teriak, ngucap astagfirullahalazim gitu. Ini dari kapan kayak gini gitu. Jadi memang kurang lebih yang dirasakan, yang dilihat dan kamu sendiri merasakan ada hal-hal yang di luar batas kewajaran. Iya, gitu jadi ya? aku Hal-hal ngerasanya. gaib, gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai ini ya, Hilda. Nanti kita akan ngobrol dengan teman saya. Tapi saat ini saya mau mengundang seseorang yang mengaku pernah menggunakan susuk kantil Nyi Blorong untuk mendatangkan pelanggannya. Belakangan dia ini justru sering didatangi oleh sosok ular yang mengganggu dalam mimpinya. Nah, tapi ini mudah-mudahan kisahnya bisa menjadi peringatan buat Anda yang suka menggunakan ilmu hitam. Malam hari ini kita akan panggil dia dengan nama samaran, inilah Faye. Silakan, Faye. Selamat malam. Iya, malam, Pak. Apa kabar, Faye? Kabar alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Batin. Oke, menurut informasi yang kami dapat, Faye ini menggunakan susuk. Iya, susuk kantil Nyi Blorong. Boleh diceritain ke kita semua apa sebenarnya tujuan Faye waktu melakukan itu, masang susuk kantil Nyi Blorong? Ya, jadi waktu itu saya ditugaskan di suatu pekerjaan, suatu perusahaan, saya ditugaskan untuk keluar kota. Jadi di bidang pekerjaan saya itu exhibition. Jadi exhibition itu tugasnya memang keluar kota. Dan keluar kota itu di saat itu memang jatuhnya bahasanya itu SPG, menjadi SPG, dan saya ditugaskan di Solo. Dan di sana itu saya bertemu mantan kekasih saya, mantan pacar di Solo. Nah, dia bilang di sini harus nggak bisa kosong badannya, Neng. Nggak bisa tanpa bantuan. Maksudnya tanpa bantuan? Jadi tanpa nggak bisa bantuan kosong itu artinya kita harus
butuh penglaris seperti itu, penglaris. Dan saya sebelumnya tidak mengerti susuk itu apa, mengerti cuma tidak paham, terlalu paham seperti itu. Dan dipakaikanlah, ditawarkan dengan mantan saya, dia orang bisa, saya dipasangkan dengan ritualnya dia, dipasangkanlah menelan susuk, menelan bunga kantil. Dimakan gitu? Iya, dimakan bunga kantil. Dan setiap malam Jumat itu saya makan kantil. Oh, sering jadi? Iya, jadi sering. Jadi setiap malam Jumat makan kantil 3 sampai 8 biji itu dimakan. Waktu memakan bunga kantil itu apa perasaannya yang dirasa oleh V? Perasaannya itu berasa belorong itu datang ketika saya mengasih makan bunga kantil. Seperti itu. Karena waktu itu dikasih gelang tetapi itu sudah dilepas ketika saya balik ke rumah. Sudah selesai tugas saya di Solo, saya balik ke rumah, sudah selesai tugas saya. Ketika orang tua saya mengadakan tahlilan untuk mengundang roh-rohnya, mengenang rohnya keluarga, memang keturunan dari dia Jawara di suatu ada di Jakarta di Pondok Gede, seperti itu. Dan nenek saya itu buyut, kita bisa bilang buyut, itu buyut. Nenek saya itu nggak suka, kenapa kamu miara peliharaan orang, sedangkan yang diisi gelang itu ular berkepala 2. Oke, tahan dulu ceritanya. Anda sebaiknya langsung menceritakan hal ini kepada teman saya, seorang indigo. Kita persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nama Faye, tanggal lahir 8 Februari 98. Nomor rumah 114. Saya melihat dalam mata batin saya, karakter Faye selalu berubah-ubah, diikuti oleh makhluk halus di rumahnya. Saya melihat juga banyak sekali sosok yang tak kasat mata mengganggu diri Faye. Dan Faye sendiri sering memperdaya korban-korbannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan saya merasakan Faye diperdaya oleh kuntilanak, genderuwo, dan jin. Saya merasakan ada seseorang yang membisiki saya. Seorang nenek-nenek. Nenek-nenek yang menjaga Faye. Saya melihat nenek-nenek ini memang ada kaitannya dengan Faye. Kita akan membongkar misteri Faye. Apakah ada kaitannya nenek-nenek tersebut dan lokasi rumahnya? Kita akan kuak di sini. Halo Kak. Halo. Roy. Halo Mas. Sebelum saya memulai ini, saya ingin konfirmasi sebentar. Nama betul Faye? Benar. Kemudian tanggal lahir 8 bulan 2 tahun 98. Benar. Benar. Kemudian nomor rumah 114. Iya, benar. Dan kita tidak pernah mengenal satu sama lain sebelumnya, betul? Betul. Dan saya mohon supaya apa yang saya bacakan di sini kamu berkata untuk jujur. Ya? Iya. Baik. Saya melihat Faye dalam penglihatan batin saya rasa saya langsung melihat gambaran seperti ini. Gambar apa, Roy? Ini sejenis seperti kelabang Gampang. yang saya lihat di sini, dan saya merasakan aura Nyi Blorong yang ada di dalam tubuh Faye. Dan saya merasa Faye itu bukan korban, tapi pelaku.
Ini sejahat apa Nyi Blorong ini sebenarnya, Roy? Saya melihat sejahat. Jadi karakter V ini justru malah kayak moody. Apakah betul? Naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Kecenderungan marah. Iya, benar Mas. Marah, marah, marah tanpa adanya sebab gitu. Tapi ada satu hal yang saya lihat juga di mata batin saya. Malam 1 Suro. Saya ngelihat kamu tuh melakukan satu ritual ya. Iya, benar Mas. Itu ritual untuk pemasangan susuk kantil Nyi Blorong. Dilakukan pada malam 1 Suro, itu ritualnya, dan memakan bunga kantil. Jadi ritualnya setiap malam 1 Suro memakan bunga kantil itu? Malam 1 Suro itu pertama dipakaikan susuk kantil Nyi Blorong. Jadi setiap malam Jumatnya itu memakan bunga kantilnya. Dan efeknya langsung terasa Iya, buat jadi kamu? terasa. Jadi terasa itu seperti Nyi Blorong itu datang, hadir. Ya itu yang saya lihat. Justru karakter kamu tuh sebenarnya kalau dari mukanya tidak terlihat kamu itu jahat. Tetapi orang yang di belakang kamu, dalam tanda kutip, orang-orang yang tak terlihat itu mempengaruhi pikiran kamu sehingga kamu menjadi aneh dan terkadang jadi antagonis. Itu yang saya lihat. Benar Mas Roy. Benar ya? Benar, sangat benar. Faye, kalau kamu lihat sendiri dan kamu rasain sosok yang datang itu seperti apa bentuknya? Wujudnya tuh bagaimana, Faye? Wujudnya itu wanita cantik setengah ular. Setengah ular, wanita cantik berparas seperti pengantin dan ular. Jadi setengah badan, tidak full berbentuk ular, tapi setengah badan. Oke. Itu yang saya lihat. Jadi riasannya sangat cantik. Dan saya lihat Faye ya, kamu pernah coba-coba memanggil arwah nenek ya. Karena saya ngeliat di sini juga adanya, dalam mata batin saya adanya nenek-nenek gitu yang menjaga diri kamu. Sebenarnya masih ada ikatan keluarga tampaknya di sini, Faye. Benar Mas Roy. Dia buyut saya, nenek saya. Saya cucu batin bisa dibilang. Cucu batin. Jadi kemanapun saya berada selalu didampingi. Nenek saya itu dia campuran, dia jawara di Pondok Gede, seperti itu. Jadi dia itu bisa dibilang orang pintar, pejabat pun ziarahnya ke makam beliau. Tapi dia tidak ingin diekspos makamnya tersebut. Roy, kalau dilihat Roy sendiri, nenek ini selalu mendampingi Faye kah? Selalu mendampingin Faye, tapi dia nenek ini sang nenek tuh nggak suka sama Faye karena dia pasang kebanyakan susuk. Itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat dalam mata batin saya. Si nenek ini tuh bener-bener marah. Iya benar Mas Roy. Nenek sangat marah. Maaf, saya sebutnya itu Kumpi. Kumpi. Iya, Kumpi itu sangat marah. Marah sekali karena bahasa itu, kenapa lo piara punya orang padahal keturunan sendiri lu masih ada, seperti itu. Dan saat ini apakah neneknya ini ada di sekitarnya Faye? Justru ada di sekitaran Faye, di antara kita semua di sini, dan dia mencoba untuk menjaga Faye di sini. Namun yang saya lihat juga ada berbenturan energi nih. Ada yang neneknya satu ingin menjaga, ada satu lagi bentuknya ular. Setengah ular ya saya lihat ya. Dan yang Faye lihat juga setengah ular, kan? Iya, benar Mas Roy. Sebenarnya tidak cuma ular, ada kelabang juga. Saya tuh curiga loh. Saya kalau ini terus-terusan ya dilakukan, saya melihat akan ada muncul kelabang keluar dari alat kamu loh, Faye. Ada pernah gak muncul sesuatu yang muncul di dalam tubuh? Jadi bukan kelabang seperti ular kaki 1000, binatang kaki 1000. Dia keluar dari bukan dari tapi dari paha, berbentuk kiri kanan paha. Jadi dia keluar. Tapi entah dari mana itu keluarnya tidak berasa masuknya pun tidak berasa ada binatang masuk. Nggak Seperti ada itu. luka gitu. Nggak ada luka sama sekali, tiba-tiba keluar.
Dan itu tepatnya ketika saya melepas gelang. Melepas gelangnya sudah dibuang. Oh, saat lepas gelang keluar kelabang itu. Iya, besok malamnya itu keluar kelabang dari bersampingan ke paha saya. Kalau Seperti itu. Roy sendiri ngelihatnya seperti apa? Muncul dari area paha juga, namun dipastikan ini memang benda hewan gaib yang muncul seperti itu. Dan dia ini sebenarnya diteror juga sebagai seorang pelaku ya, Faye. Kamu tuh sebenarnya harusnya nyesel ya, udah sampai sejauh ini tuh menggunakan susuk seperti ini kan, jadinya hidupnya jadi nggak tenang. Iya, benar Mas. Rezekinya, saya ngelihat rezeki Faye juga jadi morat-marit gini gitu. Aku ngelihatnya jadi kacau. Iya, benar Mas Roy. Karena banyak negatifnya setelah memakai susuk kantil Nyi Blorong tersebut. Ada satu lagi yang ingin saya bongkar di Faye. Kamu sebenarnya ada 3 korban, betul? Benar Mas Roy. Yang menjadi korban kamu, Faye. Dalam artian bisa dipelorotin, bisa diambil faedahnya dari orang tersebut, kemudian keuangannya ataupun subsidi uang seperti itu ya, Faye. Iya benar, sangat benar Mas Roy. Ada 3 orang yang memang sangat membantu saya di saat memakai susuk kantil tersebut. Kemudian saya juga lihat di sini ya, saya ngelihat entah kenapa ya, Faye, mohon maaf, saya mohon permisi. Saya lihat kamu taruh tangannya di meja. Nah, ini ada tulisan arwah ular, nafsu. Ada hubungannya dengan korban-korbannya tadi itu, Roy? Iya, jadi Faye punya gairah yang sangat tinggi sekali terhadap seorang pria. Seperti itu. Jadi ada saling kecocokan antara korban dengan Faye ketemu jadi satu seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan arwah ular ini juga yang mempengaruhi kondisi Faye. Jadi berubah-ubah seperti pengen ngorotin, pengen ini, pengen itu. Itu yang saya rasain sih, Faye. Iya, benar. Dari 3 orang tersebut yang saya porotin uangnya, memang salah satu ada yang meminta untuk berhubungan badan. Tetapi di situ saya mencoba untuk menahan aura nafsu saya yang besar kepada mereka bertiga tersebut. Karena saya berpikir uang, dan uang. Ketika saya berhubungan badan dengan mereka bertiga, saya gagal. Saya merasa saya gagal. Seperti itu, Mas Roy. Jadi kamu mendapatkan uang kamu dari mereka bertiga, dan ada 1 orang yang sebenarnya kamu juga tertarik tapi kamu tahan. Iya. Jadi ketika saya berhubungan badan dengan dia, hilang semua. Berarti ilmu yang kamu pakai itu, susuk yang kamu pakai itu sebenarnya membuat mereka bertiga itu, orang-orang yang kamu porotin itu terangsang oleh kamu. Iya, jadi melihat saya itu seperti mengundang nafsu. Mereka itu adalah pria-pria single atau sudah berkeluarga sebelumnya? Sudah berkeluarga. 3-tiganya? 2 orang sudah berkeluarga. Jadi memang ada larangannya, ada syarat kalau menggunakan susuk ini tidak boleh berhubungan badan. Tidak boleh berhubungan badan dengan yang kita incar. Yang kita incar ekonominya, yang kita incar uangnya. Ketika kamu berhubungan badan dengan sang pria tersebut, maka hilanglah yang untuk menarik, sisi menarik kamu, daya tarik kamu hilang. Tapi Karena sempat hilang. tidak sempat hilang karena saya mencoba nahan. Selama ini waktu kamu minta uang dari para korban ya, Faye, pernah nggak mereka ada yang menolak permintaan kamu? Sampai saat waktu itu belum ada yang menolak. Perhiasan, handphone, dan mungkin juga berlian atau gadget itu dikabulin ya? Iya, benar Mas. Benar sekali.